Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Hari ini semangat banget ya karena kita kedatangan pemimpin pujian yang diurapi Tuhan luar biasa. Kapan lagi saya lihat pemimpin pujian yang keren banget, mirip Darlene Sheikh. Tahu ya Darlene? Tahu enggak? Ada yang gini, siapa itu? Darlene? Angkatan di atas kita ya? Iya, keren banget. Itu anak saya ngefans banget sama Darlene, keren banget. Saudara hari ini sukacita? Coba toleh gini sebelah kiri kanannya bilang begini. Sebentar, belum toleh dulu. Anda kok nafsu banget? Noleh sebelahnya bilang begini, kamu tambah tak lihat, kok tambah keren. Tapi nadanya harus begitu ya, mukanya harus begitu. Enggak sekedar kamu tambah tak lihat tambah keren, kayak enggak niat gitu ya. Jadi Anda lihat, kamu tambah tak lihat, kok tambah keren. Kalau apalagi sebelahnya suami istri, oh mantep. Terserah translate sendiri in English. Sekarang ngomong sama kiri kanan, lo jangan ngeliatin saya, jangan liatin saya. Sebelahnya, tambah tak lihat, kamu kok tambah keren ya. Wah, heboh kan? Heboh kan? 2 minggu lalu pada waktu saya khotbah di RIM itu di Karawara ya. Di Karawara, saudara yang hadir, saya waktu itu sempat membahas tentang dedicated life, kehidupan yang didedikasikan kepada Tuhan. Dan hal yang harus dilakukan ketika kita mendedikasikan hidup ke Tuhan adalah surrender. Masih ingat ya? Yang datang. Yang enggak datang enggak tahu ngomong apa itu. Aminkan saja pokoknya ya. Nah sebetulnya ada bagian yang kedua yang saya pengen bagikan kepada saudara sore hari ini. Bagian daripada kehidupan yang didedikasikan kepada Tuhan. Ada sebuah respon. Sederhana kok, khotbah saya selalu simple-simple Bapak Ibu. Enggak bakalan complicated, karena apa? Saya kurang pinter untuk yang complicated. Yang complicated itu bagiannya Pak Santoso. Saya bagian yang sederhana saja. Nah, hari ini saya pengen sharing satu respon, simple sekali. Yang ternyata ketika respon ini kita lakukan, itu menarik perhatian seluruh malaikat di surga. Amin. Saudara mau menarik perhatian malaikat di surga? Gampang. Kejadian, kita buka kitab Kejadian, perjanjian lama ya. Kejadian pasal yang ke-18. Saya akan bacakan pada saudara beberapa ayat secara lompat. Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ayat 2. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Saudara, Abraham kedatangan tamu dan Abraham langsung tahu tamunya ini bukan tamu sembarangan, tapi malaikat Tuhan. 3 orang. Kenapa Abraham bisa tahu itu malaikat Tuhan? Orang kalau nempel sama Tuhan pasti gampang taunya itu setan apa malaikat, kan gitu ya. Kalau enggak tahu bedanya setan apa malaikat berarti sederhana, kita kurang dekat sama Tuhan. Pasti kalau orang dekat sudah langsung sinyalnya itu on, ya kan, jalan. Nah, yang saya mau tunjukkan kepada saudara, bagaimana cara Abraham memberikan respon, memberikan tanggapan kepada 3 orang ini. Bagaimana cara Abraham melayani mereka. Kita lihat ayat yang ke-6, saudara ya, Kejadian 18 ayat 6. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah
ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Pernah lihat roti bundar? Atau mungkin mirip prata gitu ya? Ya, roti prata gitu ya. Ibu-ibu di sini, saya sejak di Perth, saya tuh melihat orang Perth itu pinter masak. Saya belum tertular. Mungkin karena saya mengeraskan hati. Saya beberapa kali goreng ikan, 3 kali dapat minyak yang meletus langsung ke muka. Dulu pernah kena minyak di sini, itu langsung modelnya kayak flek, dan selama berapa tahun itu nggak bisa hilang. Sampai akhirnya saya di laser di klinik, baru akhirnya samar-samar mulai hilang. Selama di Perth udah jarang masak, kena minyak 3 kali. Sini, yang terakhir sini. Waduh, langsung on the spot di depan. Saya pas teleponan sama anak rohani saya yang biasanya take care dengan muka klinik, dokter. Saya bilang, gimana nih? Cece belum tahu bisa pulang kapan. Ini enaknya penyelesaiannya pakai obat apa sementara sampai nunggu border dibuka. Aku takut nanti ngepleknya terlalu gede kelihatan. Ya apa, diapakan? Terus dia komentarnya gini, C, sebetulnya itu peneguhan. Peneguhan apa? Sampai 3 kali kan? Iya. Peneguhan apa? Peneguhan bahwa Cece itu enggak boleh masak. Waduh. Jadi saya ini enggak bisa masak, saudara. Dan saya melihat orang-orang di Perth luar biasa, pinter-pinter masak. Entah karena memang pinter atau karena kepepet juga enggak tahu, pokoknya pinter masak. 80% karena kepepet. Tapi memang saudara dan saya ini kayaknya perlu dipepet. Sehingga potensi itu keluar semua ya. Suami saya juga potensinya baru keluar sejak di RIM. Yaitu fishing. Makanya sampai ada fishing fellowship. Fishing fellowship. Sampai ada grupnya. Hanya RIM yang minggu depan itu menanggapi sampai ada lomba menyancing. Pengumuman bagi teman-teman yang enggak tahu, dalam rangka 17 Agustus RIM mengadakan perlombaan mancing. Beda, biasanya kan balap karung, makan kerupuk, RIM elit, mancing. Katanya menurut teladan Tuhan Yesus, zaman Yesus enggak ada makan kerupuk. Jadi ada 3 kriteria ya Pak ya. Yang paling besar ikannya, yang paling cepat, yang paling banyak. Saudara yang mau ikut silakan, gratis, tidak dipungut biaya pendaftaran. Ada biaya pendaftaran Pak? Oh enggak ada kok. Nah, saudara saya percaya orang Perth pinter masak. Saya mau nanya nih, karena saya enggak bisa masak. Saudara kalau bikin roti kayak prata gitu bundar kan? Itu 1 lembar kira-kira butuh tepung berapa banyak ya? Kira-kira lah, nggak pernah bikin tapi insting kan ada toh insting. Kira-kira berapa banyak sih? Sedikit. Sedikit tuh berapa dikit? Setengah kilo kata Pak San. Sebentar, kalau kira-kira setengah kilo jadi berapa Bu? Oh banyak banget. Oh banyak banget, oke. Berarti paling tidak saudara akan ngerti apa yang akan saya bahas. Nah Abraham itu berusaha melayani 3 malaikat Tuhan dengan membuat roti bundar. Alkitab mengatakan dia suruh persiapkan 3 sukat tepung. Yang terbaik, nggak tahu merek apa, pokoknya 3 sukat tepung. Nah perlu Anda ketahui 1 sukat 13 kilo. Jadi 3 sukat 39 kilo. Karena 3 malaikat berarti jatahnya 1 malaikat
satu sukat tepung atau satu malaikat dikasih sajian roti bundar dari 13 kilo tepung. Ayo, ini perlombaan kedua. Kira-kira jadi berapa banyak roti bundar? Masa 1 tahun, Bu? Beneran? 1 tahun gak habis-habis? Bapak Ibu bisa bayangkan 1 orang dikasih sama Abraham roti dari 13 kilo tepung. Saya coba compare dengan roti tawar lah. Kata orang-orang, roti tawar yang bentuk kotak itu katanya dari 1/4 kilo tepung. Berarti kalau dijadikan kotaan seperti itu, saya hitung 1 malaikat dapat 52 kotak. 52 kotak. Buat saya itu bukan cuman kenyang, tapi bungkus. Atau bisa buka stand sementara jualan roti tawar. Saya goda suami saya, minta Pak Ismu, apa itu namanya, bucket ember. Terus rupanya teman-teman di sini itu Pak Ismu itu kayak Abraham. Suami saya minta 1-2 biji, every week keep coming. Sekali kirim, berapa tadi? 6. Saya bilang, kok kamu mau buka baning tah? Lama-lama jadi baning loh, khusus pertimbaan. Gila banget kan? Ini bayangkan Abraham menyediakan 1 orang, 52 kotak roti tawar. Menurut Bapak Ibu, berlebihan enggak itu? Itu baru rotinya. Ayat berikutnya nulis begini. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu. Jadi rupanya dia bikin roti bundar tambah motong gulai atau rendang. Anak lembu cuman 1, tapi anak lembu, bukan anak ayam. Anak lembu meskipun 1 terlalu kebanyakan. Abraham tidak mungkin milih anak lembu yang paling kurus. Pasti yang paling tambun. Makanya di perjanjian lama kan selalu orang-orang yang mau mempersembahkan korban kan mesti milih yang paling tambun. Jadi Bapak Ibu kalau yang tambun-tambun, Anda kandidat yang paling berkenan untuk dijadikan korban sembelian. Mungkin persembahan dari yang tambun-tambun lebih dihargai Tuhan kali. Jadi Abraham itu menyediakan roti segitu berlebihan plus anak lembu. Kira-kira habis enggak Bapak Ibu? Menurut saya enggak habis. Kebanyakan banget. Betul enggak? Tadi Ibu aja bilang 1 tahun enggak habis tuh Bu jatah. Jadi intinya waktu Abraham serve, Abraham tuh berlebihan. Itu yang saya bilang servis yang dilakukan oleh Abraham ekstrim. Ekstrim. Tapi Bapak Ibu tahu gara-gara servis yang ekstrim ini apa yang terjadi? Tidak lama kemudian di ayat 10, coba Bapak Ibu lihat. Dan firman-Nya, kata malaikat Tuhan, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. 25 tahun Abraham menunggu keturunan. Ketika ada malaikat Tuhan datang, Abraham memberikan servis ekstrim, langsung gak pakai lama, malaikat bilang begini, tahun depan istrimu sudah gendong anak. Berarti kan hamilnya belum tahun depan kan, hamilnya kan 9 bulan. Tahun depan istrimu sudah gendong anak laki-laki.
ketika seseorang memberikan servis yang ekstrim untuk Tuhan, itu menarik perhatian surga. Tidak perlu lama-lama 25 tahun nunggu anak, langsung malaikat bilang begini, tahun depan punya. Saudara bayangkan kalau saudara memberikan ke Tuhan servis yang ekstrim, Tuhan bilang begini, jangan nangis lama-lama, kasihan, udah tak kasih, kirim. Gitu. Berarti kalau selama ini belum dikirim-kirim, mungkin karena servis kita kurang ekstrim, saudara. Ada satu lagi bukti di perjanjian baru. Kalau Bapak Ibu udah percaya, ini dilihat nih, Kisah Rasul. Kisah para Rasul, kita lihat ya. Kisah para Rasul pasal yang ke-14. Ayat 1. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi lalu mengajar, saya tertarik sekali dengan kata-kata ini. Lalu mengajar sedemikian rupa. Saya mau tanya, kalau Bapak Ibu mendengar kalimat sedemikian rupa, dia menyanyi sedemikian rupa, dia memimpin pujian sedemikian rupa, dia mengajar sedemikian rupa, apa kesan yang saudara dapatkan? All out? Maksimal? Sungguh-sungguh? Betul. Sedemikian rupa berarti all out. Dalam terjemahan bahasa Inggris dituliskan outstanding. Outstanding. Saudara di sini semua sudah ngerti Inggris. Outstanding artinya berdiri di luar, kan gitu toh. Oh salah ya? Kan gitu toh artinya. Asal katanya outstanding itu berarti kan standing out. Not standing in, right? Anda tahu artinya standing out? Artinya di luar normal. Di luar lingkaran rata-rata. Rasul-rasul mengajar outstanding. Di luar standing out, di luar rata-rata. Sehingga kemudian Alkitab mengajarkan ribuan orang datang terima Tuhan. Inggris yang lain terjemahnya bilang begini, extraordinary. Rasul-rasul mengajar extraordinary. Sehingga banyak orang terima Tuhan. Ada sebuah kuasa yang ditarik dari surga saat saudara melakukan sesuatu outstanding. Standing out, not standing inside, you are out. Di luar kelayaan, di luar rata-rata. Dari situ ada kata-kata, ingat gak? Injil Matius bilang begini, kalau musuhmu meminta jalan 1 mil, jalanlah. Itu namanya outstanding, di luar normal. Dengar, kenapa saya bilang di luar normal? Kalau ada musuh, normalnya apa? Dikeprek. Oh iya dong, musuh. Menjauh, paling bagus menjauh, rada rohani. Nggak usah ketemu selama-lamanya. Itu kan rohani. Itu ordinary. Extraordinary. Dia minta jalan 1 mil, aku ikutin jalan 1 mil, tak tambahin bonus jadi 2 mil. Itu namanya ekstrim. Tahukah saudara, yang ekstrim-ekstrim seperti ini ternyata yang menarik surga. Saya tuh baru ngertinya itu ketika saya khotbah di gerejanya Ibu Susan. Saya enggak tahu Bu Susan ingat apa enggak, kayaknya enggak tahu karena waktu itu Bu Susan kalau di gerejanya kebaktiannya selalu datangnya sore. Nah saya kalau khotbah di gerejanya Bu Susan itu kan 3 session, jadi pagi. Nah kalau enggak salah mereka mengundang sekelompok penyanyi dari pemulung. Terus ada pemain gitarnya, terus ada singernya 3, ibu-ibu. Tapi ada satu ibu yang menarik perhatian saya. Kebetulan mereka menyanyi bahasa Jawa. Saya mau peragakan supaya Bapak Ibu bisa membayangkan.
Kalau cuman cerita kurang afdol. Di antara 3 penyanyi ini, satu ini extraordinary. Menyanyi sedemikian rupa, sampai Anda tahu, pertama kali dia nyanyi, kita semua begini. Nah itu pertama. Memang sesuatu yang extraordinary, outstanding itu pasti pertama. Jet lag. Culture shock. Tapi hanya temporary. Setelah itu ternyata gara-gara ini satu penyanyi, satu gereja ikut tepuk tangan, ikut berdiri, ikut menari. Gara-gara satu penyanyi ini. Pakai lagu Jawa, Sajeke aku nderek Gusti. Siapa yang dari Jawa Timur? Kalau enggak dari Jawa Timur enggak ngerti pasti. Minta Roh Kudus untuk menerjemahkan. Sajeke aku nderek Gusti itu artinya sejak aku ikut Tuhan, uripku tansah diberkahi. Hidupku selalu diberkati. Hatiku ayam tentrem. Hatiku apa itu? Damai sejahtera, tenang damai. Hatiku ayam tentrem. Kabeh iku Gusti Yesus nang maringi gitu ya dah. Semua itu Tuhan Yesus yang memberikan. Hatiku tenang, tentram. Ngerti ya? Yang bikin beda 2 penyanyi yang lain gitu. Sajeke megang mek aku nderek Gusti. Sing 2 uripku udah bagus kan? Tansah diberkahi. Yang 2, yang 1 ndak. Sajeke aku nderek Gusti. Uripku tansah diberkahi. Semua pertama gini. Serius Bapak Ibu, termasuk saya. Saya aku melongo sampai ngiler aku. Sampai aku di depan dewek ketok kan. Atiku ayam tentrem, atiku ayam tentrem. Gitu loh. Dia turun ke bawah, bayangin. Dia enggak puas sampai di panggung, turun dari panggung. Terus ibu gembalan, atiku ayam tentrem. Jemaat ketawa. Habis itu sukacita ada di satu ruangan. Tiba-tiba suasana gereja yang tadi kayak ke pemakaman. Suasana gereja yang tadi serius, kaku, rohani, kudus. Seperti kehilangan fun. Tahu-tahu kayak ice breaker meledak. Mereka begitu antusias muji Tuhan, setelah itu WL naik. Mereka lebih gampang menyembah. Amazing. Ini yang saya bilang extraordinary. Ada satu gereja lagi, saya paling suka kalau dia nyanyi. Singer lain saya enggak suka. Saya suka dia nyanyi. Misalnya gini, masuk gerbangnya, oh for the Lord is good, for the Lord is good. Ya toh? Kalau dia gini, for the Lord is good, for the Lord is good. For the Lord is good and His mercy endures forever. Loh, Bapak Ibu enggak tahu di Rock ada loh. Di Rock Surabaya ada cowok. Aku seneng banget kalau lihat dia nyanyi. Kayak gitu. For the Lord is good. Bulu sih kurang out. Itu harus all out, Bu. All out. Nah, tadi Bu Gembala sudah mau itu tadi. Tadi saya lihat Bu Gembala tuh sudah kepingin gitu, tapi rupanya masih menahan sedikit. Tadi udah mulai nyanyi, oh, sudah lupa, hampir kayak Mariah Carey. Kayak Whitney Houston, gitu kan. Tadi udah hampir Bu, out Bu. Out Bu. Saudara, Bapak Gembala, Bapak mentor saya selalu bilang begini. Kalau kamu menyapu, kerjaan sepele kan. Dia bilang begini,
menyapulah sedemikian rupa. Sampai ketika malaikat melihat kamu menyapu, seluruh surga disuruh diam untuk lihat kamu nyapu. Wow, mungkin menyapunya sampai gini. For the Lord is good, for the Lord is. Malaikat bilang, diam, semua diam. This is the good song, the best one on earth. Semua quiet, yang lain kayak for the Lord is good. Anda ngomong for the Lord is good, tapi muka saudara kayak the Lord is not good enough. For the Lord is good, iya kan? Extraordinary. Saya mau cerita nih pengalaman dari extraordinary. Sungguh powernya gede, akan menarik surga. Turun. Kalau surga tertarik, wah jangan ngomong soal mujizat Pak, Bu. Saya dulu tuh waktu pertama bertobat, salah satu pelayanan yang saya paling inginkan menjadi singer. Kalau Bapak Ibu lihat saya, sekarang suara saya keras. Itu karena apa ya? Karena saya sering kali ngomong di depan cermin. Saya bilang begini, iya serius. Karena dulu pernah mengalami penolakan oleh Bapak Gembala. Jadi sejak itu saya ngomong di depan cermin, suaramu akan keras, kamu akan menjadi corongnya Tuhan. Saya ingat corong di masjid-masjid itu loh, jadi corong. Sekarang toa, sekarang kebablas. Suami saya ngomong, aduh suaramu buanter. Suami saya. Terus jadi saya tuh kepengen jadi singer, terus saya akhirnya mimpi itu terjadi. Koordinatornya melibatkan saya, mungkin karena saya pengen banget ya. Saya berusaha gimana ngomong, ada lowongan enggak, bisa enggak saya ikut nyanyi. Mungkin karena terlalu seperti janda yang ketemu hakim dulu ya, terlalu memaksa, sampai akhirnya dia sungkan juga, saya dimasukkan di dalam kelompok singer. Seneng nyanyi. Sampai akhirnya saya mendengar sebuah kabar yang membuat saya terpukul. Bapak Gembala datengin koordinator singer. Dia bilang begini, kamu kenapa pilih dia jadi singer? Apa dasar pertimbanganmu? Karena dia rindu melayani. Masalahnya, walaupun dia rindu, tapi suaranya tidak mumpuni. Saudara tahu apa yang terjadi pada saya? Bapak Gembala tuh kegi karena di mixer itu di sound volume itu udah maksimal. Suara saya enggak keluar, enggak kedengaran. Saya waktu dengar itu, akhirnya koordinator itu berbicara terus terang. Kamu enggak bisa suaranya digedein dikit. Aku bilang lah suaraku sak gini. Jadi saya sempat terpukul, akhirnya saya menghibur-hibur diri sendiri. Memang suaraku enggak terdengar, hanya malaikat yang bisa dengar. Aslinya feel rejected saudara. Jadi akhirnya itulah, terus setelah tahu itu, pada waktu saya pelayanan singer, jadi jadwal saya dikurangi. Biasanya tiap minggu nyanyi, berhubung suaranya enggak keluar, sebulan sekali. Langsung jadwalnya drastis, 1 bulan sekali Pak, dulu tiap minggu singer, selalu tugas singer. Sejak ketahuan itu 1 bulan sekali. Akhirnya saya mulai enggak berani macam-macam. Saya berusaha untuk tampil bisa memenuhi keinginan Bapak Gembala. Saya sudah coba teriak tapi ya maksimal. Dan saya enggak mau bikin kesalahan macam-macam sampai nanti membuat saya tambah dicabut. Karena itu gereja besar. Jadi yang mau audisi untuk jadi singer tuh banyak. Akhirnya suatu hari terjadi. Waktu lagi menyanyi, menyembah, saya begitu menikmati Tuhan. Saya angkat tangan, saya nyembah. Tiba-tiba Tuhan bicara begitu kuat. Nak, sekarang kamu berlutut. Berlutut di mana Tuhan? Di sini. Nah ini panggung. Singernya ada 4. Saya suruh berlutut. Tuhan, aku enggak berani. Nanti pikir Bapak Gembala, ini orang ngapain aneh-aneh. Sok-sok suara pas-pasan,
bahayanya banyak. Saya enggak mau Tuhan, saya enggak berani. Tuhan bilang, kamu menyanyi buat aku atau buat Bapak Gembala? Lalu dijawab gitu ya pasti, ya buat Tuhan lah. Nah, kalau buat aku kepengen kamu berlutut. Itu berkonflik berapa lama itu, sampai akhirnya saya nangis, Tuhan, ya udah aku mau nurut, tapi setelah berlutut, aku dipecat, aku pasrah ya. Bukankah kamu lebih mencari perkenananku daripada orang? Iya Tuhan, enak Anda ngomong, coba Anda ngelakoni. Emang Anda suruh menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan manusia gampang? Susah. Terus saya berlutut. Sudah berlutut itu sudah ambil ngelirik gini. Padahal lagunya tuh enggak gitu-gitu amat. Maksudnya ada lagu yang memang kalau dinyanyikan itu kepengen bikin orang berlutut misalnya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Itu kan pengen berlutut. Tapi ada lagu kalem yang enggak terlalu kepengen berlutut. Gitu kan? Nah, berlutut. Sambil nangis. Bukan karena hadirat Tuhan. Karena Bapak Gembala, saya sempat lihat Bapak Gembala di belakang itu gini. Tuhan tolong. Biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku Tuhan. Belum selesai berlutut. Tuhan bilang, tersungkur nak. What? Are you kidding me? Seriously? Maksudnya Tuhan tersungkur gimana? Tersungkur serata dengan panggung. No Tuhan. Tuhan udah berlutut aja udah keterlaluan. Tuhan tambah-tambahin bersujud tersungkur. Kamu mengasihi aku nak. Bersujudlah tersungkur. Aku mengasihimu Tuhan tapi aku takut. Jadi terus sampai pura-pura gini. Bapak Gembala masih posisi sama. Bersujud tersungkurlah. Kayak enggak kuat Bapak Ibu. Saya bersujud, tersungkur, serata. Dan enggak bisa noleh. Aku enggak tahu Bapak Gembala mukanya gimana. Aku enggak tahu sudah. Hari itu saya sudah siap dipecat. Hari itu saya sudah siap diturunkan. Pokoknya saya nurut. Sampai berapa lama Bu? Sampai lagu slow selesai. Berapa lama? 10 menit. Bapak Ibu ini gereja besar. Setelah selesai saya bangun. Sama gini. Betulin rambut. Singer pada ngeliatin. Anaknya ngapain? Yang lain udah ada yang berlutut. Kalau hadirat Tuhan kuat kan berlutut semua. Yang satu gereja langsung lutut takut tok. Berarti orang ini terlalu mengada-ada. Selesai, saya turun, ya tinggal nunggulah kapan Bapak Gembala panggil. Di ujung tangga, saya ditemui seseorang Bapak. Panggil saya Mbak. Saya mau bicara sebentar bisa Mbak? Oh iya Pak, bingung aku ada apa. Terus dia bilang gini, hari ini saya mengambil keputusan untuk ke gereja terakhir kali. Hidup saya susah, saya putus asa Mbak. Selama ini saya ikut Tuhan, saya merasa saya mengasihi Tuhan. Tapi saya merasa Tuhan kenapa tidak menolong saya. Saya kecewa dengan Tuhan. Dan hari ini saya ngomong sama Tuhan. Pulang gereja, saya akan gantung diri. Terus saya kaget, waduh saya enggak siap ya ngonselingi model begini. Terus dia bilang, saya sudah pamit sama Tuhan hari ini terakhir. Tapi ketika melihat Mbak menyanyi, Mbak menangis sampai seperti itu. Anda nangisnya aku karena takut Bapak Gembala. Saya melihat Mbak menangis seperti itu, terus Mbak ini berlutut.
Mbak sampai tersungkur kayak gitu. Tiba-tiba Tuhan bicara. Kamu mengaku mengasihi aku. Lihatan tuh loh, itu loh mengasihi aku. Kamu belum udah mengaku mengasihi aku, mau bunuh diri mengasihi aku. Kamu lihat anak itu. Anak itu mukanya kamu lihat, muka susah loh itu. Kamu tahu enggak anak itu hidupnya banyak susah. Muka saya kan memang muka susah, Pak. Loh, saya dari kuliah tuh selalu dibilang muka susah. Makanya setiap kali saya datang ke sekolah, selalu teman-teman tuh bilang begini, kamu enggak apa-apa ta? Loh kenapa? Kamu kok mukanya kelihatan sumpek? Mukaku memang kayak gini. Ya apa? Saya tuh baru tahu Bapak Ibu, gini loh. Orang itu kalau mukanya bundar, kenapa orang Chinese bilang orang ini hoki? Ada kan orang Chinese toh? Kenapa orang bilang orang ini hoki? Kalau dilihat-lihat, coba lihatan yang dibilang muka hoki, rata-rata bundar. Iya ya, kayak Michael nih muka bundar. Jadi dibilang orang Cina, kamu tuh hokinyo. Lah muka saya ini kan agak lonjong. Lah lek muka kayak gini Bu, lek ndak senyum dikit, pasti mereka akan berpikir, ibu sedang mengalami pergumulan. Gitu loh. Jadi makanya saya tuh harus, setelah ngerti ini saya baru tahu saya harus banyak senyum. Kalau pendeta, apalagi pendeta ndak banyak senyum diem, udah ketok kayak sumpek. Makanya orang mukanya bundar tuh punya kelebihan. Karena sudah kelihatan senyum. Walaupun enggak senyum. Walaupun belum mandi udah kelihatan habis mandi. Tapi orang muka kayak saya ini gampang. Iya Bu, ibu kan mukanya kayak, enggak tahu ibu sudah mandi apa belum? Pokoknya belum. Ibu kok jujur sih, belum mandi. Tapi ibu udah kayak kelihatan mandi Bu. Itulah kelebihan muka bundar Bu. Bener Bu, bener. Makanya muka kayak saya tuh harus banyak senyum supaya kelihatan enggak sumpek. Nah muka saya kan sumpek. Sampai mana sampai lupa aku. Terus orang itu bilang, Tuhan itu ngomong Mbak, kamu lihat anak itu. Anak ini hidupnya susah, kelihatan toh mukanya. Susah banget. Dia susah sampai seperti itu, tapi begitu mencintai aku. Berlutut tersungkur menyembah aku. Kamu belum apa-apa, sudah pengen mati. Terus dia nyalamin saya, makasih Mbak, saya mengambil keputusan saya enggak jadi mati. Saya enggak jadi bunuh diri. Wah, saya baru ngerti. Saya disuruh untuk bersujud tersungkur buat menyelamatkan orang ini. Setelah saya tahu, saya berkata, enggak apa-apa wes aku dipecat. Aku udah menyelamatkan satu jiwa, aku mikirnya gitu. Semua yang lahir extraordinary akan menarik surga. Bu, kalau kita punya musuh, orang yang menjengkelkan, reaksi respon normal apa? Marah, menjauh, bales, keplak balik, dilabrak, itu ordinary. You wanna be extraordinary? Apa? Apa yo? Standing out. Ngajak makan di warung racik. Ngajak makan di warung racik. Gini ngajak makannya. Lu pengen makan apa? Pesen sepuas-puasnya. Nah itu extraordinary, gila ya nih orang. Orang ini sudah menjengkelkan masih diajak makan lagi. Diajak makan suruh milih terserah. Itu outstanding. Itu reaksi ekstrim. Kalau musuhmu meminta bajumu, kasih jubahmu. Bonus. Sak baju dalamnya kasih kabeh. Kasih semua sampai dalam-dalamnya bila perlu kasih. Konyol kan? Tuhan juga ngajarin saya. Saya kan sempat stres kena
lockdown ini tidak buka-buka border. Reaksi ordinary, kita sedih. Reaksi ordinary, kita breakdown, mental breakdown. Reaksi ordinary, kita susah hati. You want to be extraordinary, says the Lord. Hore, border ditutup, haleluya. Saya belajar Bapak Ibu, saya belajar menikmati ketertutupan border. Saya belajar untuk menikmati. Dan Alkitab mengajarkan, when you do it outstandingly, it will attract heaven attention. When heaven pay attention, what happen? Miracle. Kenapa Tuhan jatuh cinta sama Daud? Outstanding. Saya tuh bayangkan narinya Daud tuh kayak apa ya? Iya toh, sampai istrinya gila itu, malu-maluin, model pemimpin kok jijikin. Iya kan? Saya bayangkan narinya mungkin muter-muter gini Pak ya. Mungkin muter gini ya Pak ya. Mungkin. But the Lord see it. And He love it. Semua yang lahir extraordinary itu attract heaven. Makanya Alkitab bilang, lakukan seperti buat Tuhan. And when you want to do it for God, Anda tidak akan kasih biasa-biasa. Aku mau kasih roti prata buat Tuhan. Berapa banyak? 50 gram tepung. Itu normal. Tapi ketika Abraham sediain per orang 1 sukat, hati Tuhan hancur. Bram, tahun depan. Saya tidak tahu, mungkin planning Tuhan masih suruh nunggu ya. Tapi karena Abraham menunjukkan extraordinary attitude, who knows, Tuhan mempercepat itu. Anda mau melihat percepatan? Be outstanding. Standing out. Amin. Sungguhan? Kita coba. Bukan menari seperti Daud menari. Saudara, ini yang Tuhan ajarin. Bahwa ketika kita outstanding. Bapak Gembala saya, mentor saya kan selalu bilang, menyapulah sampai surga terdiam melihat kamu menyapu. Jangan remehkan sebuah pelayanan kecil yang saudara lakukan. But when you do it outstandingly, the angels will pay attention. Look. Anakku Santoso nyapu, ya ampun, nyapu nih, ku kan menari. Mungkin itu, tapi benar Pak San, saya sendiri tidak pernah bayangkan menyapulah sedemikian sampai surga itu terdiam melihat kamu menyapu. Saya berusaha bayangkan nyapunya kayak apa ya. Dan ketika Pak San tadi nyeletuk menyapu sambil menari, saya baru, ya. Itu sebabnya kenapa ketika kita di tengah kondisi susah, tapi saudara bisa nyanyi, ngucap syukur, muji Tuhan, Tuhan itu tertarik. Kenapa? Because what you are doing is outstanding, extraordinary. Amin. Saya percaya kita semua ada di tengah-tengah keadaan, pasti ada suatu keadaan yang kita tidak suka. Mulai dari hari ini belajarlah. Mari kita sama-sama belajar. Kalau kau melayani Tuhan lewat memasak, do it outstandingly. Memasaklah sedemikian rupa. Mengajarlah sedemikian rupa. Menyanyilah sedemikian rupa. Potong rambutlah sedemikian rupa. Maksudnya kalau Anda pekerjaannya tukang potong rumputlah sedemikian rupa. Makanya ada seorang WL namanya Sean Foy, dia bilang begini, you think worship
is only when you sing in the church. No. Dia bilang begini, I worship God when I cut the grass in my yard. Because what? I cut the grass, expressing my love to God. Wow, itu outstanding. Amin.